Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom meledak tepat di kota Hiroshima, Jepang. Karena Jepang merupakan salah satu negara yang menjajah Indonesia, jadi sangat berdampak sekali terhadap negara jajahannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut Dokuitsu Junbi Chosakai, dibubarkan dan diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Linkai. Nah, hal inilah yang membuat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, ini adalah gambar di mana adanya rapat dalam BPUPKI, dan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI dibentuklah Panitia 9. Panitia ini terdiri dari 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini Panitia 9. Kenapa disebut Panitia 9? Karena anggotanya terdiri dari 9 orang. Di sini Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, ada Muhammad Hatta, ada Mr. Maramis, ada Kahar Muzakar, ada Supono, ada Haji Agus Salim, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Nah, inilah ke-9 ini adalah anggota Panitia 9. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta, atau oleh Muhammad Yamin, Piagam Jakarta ini diberi nama Jakarta Charter. Berikutnya, pada tanggal 9 Agustus, nah di sini pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki. Ini bom yang kedua kalinya. Tadi bom yang pertama itu di Hiroshima tanggal 6 Agustus. Dan ini pada tanggal 9 Agustusnya bom atom ini diledakan lagi di kota Nagasaki, Jepang. Peristiwa tersebut membuat Jepang mengakui kekalahannya kepada sekutu, atau diantaranya Amerika Serikat, ini yang termasuk sekutu. Pada tanggal tersebut juga, atau tanggal 19 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam, bertemu dengan Marsekal Terauchi yang menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat kembali ke Indonesia.
Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Nah, perbedaan pendapat tersebut kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ini diantaranya Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supono, Khairul Saleh, Yusuf Punto, Dr. Mualdi, Sudanco Singgi, Wikana, Said Temlik, Sudiro, dan yang lainnya. Dan yang termasuk golongan tua ini diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajal Dewantara, Muhammad Yamin, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu jadi terjadi penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Penculikan ini bertujuan agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan agar diproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sementara itu di Jakarta, golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Nah, ini pada tanggal 15 Agustus ini kita mau merdeka ya sebentar lagi. Ini pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok tadi yang saya ceritakan. Ini terjadinya penculikan, bukan berarti maksudnya diculik untuk di ini ya. Jadi tujuan penculikan ini agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh Jepang. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, ini tanggal 16 malam, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Dan di Jakarta ini diadakan pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda Tadashi. Ini rumahnya ya, ini rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini zaman dulu, zaman penjajahan Jepang. Nah, rapat tersebut bertujuan untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Dan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus malam hingga pagi ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya terjadilah teks proklamasi. Ini teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini ya teksnya, ini tulis tangan langsung Insinyur Soekarno. Dan yang ini adalah teks yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, bunyi teks proklamasi tersebut seperti ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini bunyi dari proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus, tadi 16, 17, malam sampai pagi lagi, ini pada hari Jumat jam 10, teks proklamasi tersebut dibacakan di rumah Laksamana Maeda Tadashi, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini adalah teks proklamasi yang dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno di rumah Laksamana Maeda pada hari Jumat jam 10. Proklamasi.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu tadi adalah teks proklamasi yang langsung dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi, langsung dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Ini ya, ini pertama awal pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Ini yang udah naik, ini yang baru dinaikkan, yang ini udah mau naik. Nah, inilah mereka ini bertiga yang bertugas dalam upacara atau kenaikan bendera merah putih. Yang pertama di sini ada Latif, ini Suhud, dan yang perempuan ini adalah Trimurti, SK Trimurti. Nah, tiga orang ini yang berperan dalam pengibaran sangsaka merah putih. Adapun makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.